Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sharing soal syaraf kejepit. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin beritahu saya bukan dokter medis. Saya orang awam. Namun orang awam yang pernah mengalami syaraf kejepit, yang berobat sekian bulan, sudah fisioterapi kemana-mana, jujur sampai habis belasan juta, meringan pun tidak. Saya tidak bilang bahwa fisioterapi itu tidak baik ya. Mungkin di saya berjodohnya bukan dengan fisioterapi, dengan alternatif lain yang nanti saya akan share ke kamu sebagai orang awam juga mungkin bisa praktekin. Sambil kamu iringi, sertakan dengan fisioterapi yang dianjurkan kepadamu. Saya ingin jelaskan dulu, sekali lagi saya orang awam, tapi semua info ini saya dapat dari dokter. Oke? Ini adalah tulang punggung kita. Ya. Nah, tulang punggung kita ternyata itu tidak lurus aja langsung menyatu, tapi di antaranya ada bantalan, istilahnya bantalan. Bantalan. Ya. Mungkin untuk fleksibilitas kan, sehingga kita bisa nunduk, bisa gerakan-gerakan yang dinamis. Nah, ini tulang-tulang di antara bantalan itu diberikan nama L1, L2, L3, L4, L5, ya. Waktu itu saya mengalami bantalan saya keluar. Coba perhatikan yang ini. Ini bantalan yang ini. Ini keluar dan agak tanda petik nonjok ke ini. Yang putih ini adalah syaraf. Syaraf dari otak sampai ke bawah. Yang katanya, yang dijelaskan oleh dokter, dari otak sampai ke bawah, ini yang mengontrol kaki bisa berjalan, mengatur koordinasi. Jadi mengatur perintah, menyampaikan perintah dari otak sampai ke tubuh area bagian bawah. Ini syaraf utama nih. Ya. Nah, waktu itu saya mengalami, bantalan kan keluar tuh, bantalannya tuh. Dia agak mendorong si syaraf ini. Sehingga sakitnya minta ampun. Sebelum saya lanjutkan, kamu harus tahu bahwa ada orang yang mengalami hal seperti ini. Dia urut sana-sini malah makin parah. Malah ada yang lumpuh katanya. Mungkin dugaan saya. Ini kalau diurut kan, makin ketekan si putih ini. Karena gini, ini kan punggung nih. Mohon maaf, ini kan area perut. Ini perut kita. Ini bokong, ini bokong. Ini kan punggung. Masuk akal juga sih kalau diurut nih, misalkan diurut. Ada kan tukang urut semena-mena kan, yang ini ditekan ke dalam. Kebayang nggak? Ini ditekan. Lihat ya. Ini ditekan. Misalkan saya tukang pijitnya misalkan. Ditekan nih, tekan. Ya, ditekan tuh. Ditekan gitu ya, ditekan. Apalagi sampai diinjek kan, lebih parah lagi. Ada yang ditekan gitu. Kebayang nggak? Lihat ya, perhatikan. Syaraf yang utama ini, dia dari dalam aja udah didorong oleh bantalan yang keluar. Perhatikan. Ditambah lagi didorong oleh tukang pijit tertentu yang nggak ngerti. Dia tekan dari sini. Makin kejepit lah ini syarafnya. Dari dalam udah kedorong, ketekan. Dari luar juga ditekan. Maka memang sampai ada yang urut tuh tambah parah gitu loh. Saya tidak mendiskreditkan pengurut, tidak. Jodoh-jodohan. Mungkin kamu bisa sembuh dengan pengurut yang memang ngerti beginian. Kalau yang nggak ngerti, main tekan aja. Sakit pak, nggak apa-apa. Kalau mau sembuh harus sakit. Ya, lihat-lihat juga kali. Kalau sakitnya memang nggak boleh, ya jangan gitu loh. Jadi, saya harus share ini. Karena saya habis belasan juta. Saya bukannya menyombongkan soal saya punya uang belasan juta itu. Tidak. Maksudnya, kasihan sama orang lain yang nggak tahu bagaimana penyembuhannya. Saya akan share satu pengalaman. Di kamu mungkin bisa berjodoh, mungkin tidak. Yang penting kan kita ikhtiarkan semua cara. Yang penting kan halal gitu kan. Jujur ya, saya udah kemana-mana fisioterapi. Selama ini kalau di fisioterapi kan pakai ultrasound, pakai dihangetin gitu kan. Ada juga traksi. Traksi itu katanya kan ditarik. Jadi kaki kita tuh ditarik dengan berapa kilo gitu, biar melonggar mungkin ceritanya. Traksi namanya, ditarik kaki kita. Akhirnya sembuh karena satu hal hanya dalam waktu 2 hari saja. Nah itu apa? Nanti saya ceritakan. Mengapa saya perlu share semua ini? Waktu saya ngantri fisioterapi di rumah sakit, itu kiri kanan saya paman, bibi, mbak, emas, kakek, nenek yang sudah ada yang lebih senior dari saya terapinya, udah sampai tahunan, nggak kelar-kelar katanya, ada yang sampai putus asa.
Nah, semoga video ini bisa membantu kamu. Jadi gini, saya kan selama ini mikir, kenapa kalau ke rumah sakit sering dipanasin ya, dipanasin gitu kan. Terus ditraksi, ditarik gitu, supaya mungkin masuk bantalannya kan. Di ultrasound, dipanasin ya. Ada kayak alat kayak bunder-bunder tuh disentuhin di sini. Seperti ini. Disentuhin, ya, alatnya hangat gitu. Oke. Saya jadi mikir, kenapa selalu dihangatin? Lalu saya muncul ide. Coba ya, aku iseng-iseng di rumah. Di rumahku kan ada shower tuh. Nah, aku arahkan shower ke arah sini. Terus menerus. Tapi, aku kan mikir gini. Kan selama ini di rumah sakit kan ditraksi, ditarik kaki kita tuh. Kita kan rebahan, ditarik kaki kita. Ditarik. Sekian menit gitu. Berarti dia kan mau melonggarkan. Ini dipanaskan. Nah, kemudian saya mempraktekkan gabungan dua hal itu, tapi saya lakukan di rumah. Ya. Nah, jadi gini. Saya akan berikan contoh ilustrasi saja kepada kamu biar kamu bisa memahami. Nah, posisi yang saya ambil seperti ini nih. Jadi terstretching, ketarik gitu loh. Kalau kamu nggak mampu dengan posisi begini, mungkin nyeri atau sakit, kamu bisa coba posisi yang satu ini. Ini agak-agak mudah. Yang penting nanti shower arah air persis di bagian yang kejepit, di punggung bawah, lower back. Namun pelan-pelan, secara progresif, andai kata sudah mampu, bisa agak turun, agak stretching, maka lebih baik memang posisi yang ini. Tapi pelan-pelan, jangan buru-buru. Mungkin yang kedua, ketiga, atau keempat kali. Karena pada posisi ini tuh yang memang paling stretch, paling ketarik. Dengan begitu kan terstretching tuh ketarik gitulah. Ketarik. Nah, di situ ada traksi dong, ketarik kan. Oke. Nah, saya arahkan shower ke sini. Shower yang hangat tapi hangat. Jadi dilakukan dua hal sekaligus, stretching, ketarik gitu kan, sambil air hangat tuh meluncur. Nggak pakai lama. Cuman 2 hari sudah sembuh. Aneh banget. Fisioterapi berbulan-bulan. Ternyata disemburin air sekitar sini. Dugaan saya ya. Ini dugaan ya. Saya bukan dokter, bukan orang medis. Dugaan saja. Semburan air itu. Semburan air kan kayak titik-titik hujan tuh. Mungkin titik-titik hujan yang hangat itu menyentuh berbagai titik di sini. Mungkin termasuk syarafnya. Mungkin termasuk bantalan yang nongol ini. Terkena hamparan. Intervensi, refleksi dari titik-titik air itu mungkin jadi agak kendor, terus dia masuk lagi ke dalam. Hari pertama, saya melakukan itu sekitar 20-30 menit. 2 kali ya, pagi sekali, malam sekali. Besoknya juga begitu, pagi sekali, malam sekali. Lusanya, hari ketiga, itu sudah langsung bisa jalan. Dulu saya dari tidur tuh mau duduk itu udah kayak itu lebih berat daripada move on. Lebih berat daripada ngojekin pacar 5 tahun tau-tau dia kawin sama orang lain. Ngerti nggak? Lebih berat dari itu. Terus dari duduk mau berdiri, walah itu luar biasa. Minta ampun deh. Sampai ya saya pernah mendatangkan ahli pijat saraf kejepit. Beliau super sibuk, saya udah mohon Pak minta tolong. Boleh nggak ke rumah saya kalau duduk lama di mobil, nggak bisa Pak, menderita Pak. Saya nggak bisa ke tempat Bapak karena jauh. Mohon izin Pak, mohon maaf sebelumnya. Saya mau undang Bapak ke rumah saya, bayar sekian kali lipat, nggak apa-apa deh untuk menggantikan jam praktek Bapak yang tertinggalkan gara-gara harus ke tempat saya. Saya datangin beliau 2 kali atau 3 kali ya. Wah, untuk mendatangkan beliau mahal sekali. Bukan berarti beliau sombong atau enggak. Saya mengajukan, bukan berarti saya juga sok kaya, enggak. Saya tahu, saya kan ngerti, orang kan kerja gitu loh. Gara-gara saya panggil beliau ke rumah saya kan jadinya beliau meninggalkan pasien-pasien lain. Saya juga paham dong profesionalisme. Saya datangin beliau doang itu habis jutaan. Dan nggak ada hasil. Saya tidak mendiskreditkan ya, tidak. Beliau hebat, beliau expert. Tapi mungkin nggak berjodoh dengan saya. Apapun kan jodoh-jodohan kan.
Nah, saya jodohnya dengan air hangat itu 20-30 menit disemburkan sambil stretching. Sambil kamu posisi begini. Ya. Jadi air tersembur ke situ. Ya, tapi saya nggak punya shower di rumah. Begini, ikhtiarkan untuk kesembuhan. Mungkin kamu, ya mohon maaf, nyewa hotel kan biasanya ada shower tuh. Pasti kan ada air hangat. Air yang hangat gitu. Dan air hangatnya harus konsisten. Karena mohon maaf, ini demi kesembuhan kamu, bukan berarti aku gimana ya. Ada hotel yang air hangat itu nggak konsisten gitu loh. Cuman muncul 5 menit, habis itu jadi nggak hangat. Cari hotel yang mungkin rada-rada, ya mohon maaf, agak mahal sedikit. Mungkin bintang 3, bintang 4. Kan untuk kesembuhan toh, daripada kamu nggak bisa kerja kan. Iya loh, aku habis belasan juta loh. Dengan metode ini aja disembur air di sini tuh. 2 hari. Bener, sembuh. Kaget aku. Dan sembuhnya tuh mendadak. Bukan yang pelan-pelan, progresif. Enggak, mendadak gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di kamu. Mungkin kamu butuh seminggu, butuh sebulan, saya nggak tahu. Tapi coba ya. Sambil semburkan air. Mungkin ada yang bertanya, gimana kalau cuma dilap? Mungkin waktu dilap air hangat atau air pakai pel gitu. Atau pakai kain hangat atau kain panas. Jadinya mungkin nggak ada efek refleksinya. Efeknya apa? Titik-titik airnya. Ya mereka kalau berendam air panas. Berendam mungkin panas, hangat, tapi efek fungsi refleksi dari rintik-rintik air itu jadi nggak ada. Mungkin karena rintik-rintik itulah kemudian terjadi penyembuhan gitu loh. Sama kayak kalau kamu ke air terjun gitu ya. Atau ada suatu tempat pemandian atau waterboom. Kadang-kadang tuh ada air yang mancur, yang kecil kan. Itu kadang kalau kita arahkan ke pundak atau leher kita tuh, habis disembur dengan air itu beberapa menit tuh rasanya nyaman di sekitar situ. Karena mungkin efek refleksinya. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, saya tutup dengan, saya bukan dokter. Yang kedua, apa yang saya share ke kamu belum tentu berjodoh sama kamu. Siapa tahu mungkin juga nggak cocok. Dan ini bukan satu-satunya penyembuhan. Anggap aja alternatif mendampingi. Sambil kamu fisioterapi, sambil urut, sambil ini juga dilaksanakan. Dan saya minta tolong satu hal ini terakhir. Kalau kamu ke tukang pijat, dia neken area sini, ditekan gitu. Ditekan sama dia. Dan kamu merasa kesakitan, stop. Jangan suruh lanjut, ngeri loh. Ditekan dari belakang, ini juga ketekan, ini bisa kejepit loh. Bahaya, nggak semua tukang pijat tuh ngerti beginian loh. Wah, main tekan-tekan aja dia. Aduh, serem banget. Ada tukang pijit yang sudah ngerti soal syaraf kejepit. Dia tidak akan neken di bagian yang kejepit, di area tulang punggung itu. Tapi dia akan bantu lemesin otot punggung dan otot-otot sekitar. Jadi dia membantu lemesin otot-otot. Otot punggung dan otot-otot sekitar yang terkait. Nah, ini bermanfaat karena untuk penyembuhan syaraf kejepit juga memerlukan relaksasi otot. Otot-otot yang dilemesin. Tapi bagian L4, L5, dan LL yang lainnya yang terkena syaraf kejepit itu, yang bantalannya keluar dan menekan ke syaraf, bagian itu sendiri tidak boleh dipijit, tidak boleh ditekan, berbahaya. Ya sorry, saya kok biasanya saya share psikologi, kok malah sekarang share kejepit. Karena saya peduli gitu, kasihan ada bapak-bapak tuh habis gajinya hanya buat kasihan anaknya, istrinya gitu, dan gak ada hasil, kasihan gitu loh. Aku sayang sama gaji kamu, sayang sama tabungan kamu, maka aku sharekan ini gitu ya. Tolong dicoba dulu ya. Terima kasih banyak, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Saya bukan dokter, tapi saya percaya ilmu tidak selalu harus dari expertnya. Terkadang ilmu Tuhan titipkan dari orang yang sudah pernah ngalamin, dikasih solusi oleh Tuhan, nah dia share ke orang itu. Oke? Saya orang psikologi, kamu bukan orang psikologi. Suatu saat saya juga akan belajar dari kamu. Kamu memang bukan orang psikologi, tapi banyak pelajaran hidup yang kamu alami, saya harus belajar juga dari kamu. Oke? Terima kasih ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.